Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rasa Mayasari, NIM 1916030002. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Business Plan Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul Keripik Umami Sweet and Boom dengan dosen pengampu. Latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan. Dapat dikatakan peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia membutuhkan makanan. Pada era buyer market saat ini, pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam usaha yang digelutinya, sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi. Pengusaha dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, apalagi pelaku usaha pada sektor makanan juga sangat banyak. Salah satu kegemaran masyarakat Indonesia yaitu snack keripik yang terbuat dari umbi-umbian. Di antaranya adalah keripik yang terbuat dari umbi jala dan umbi kayu, di mana keripik tersebut cocok dimakan oleh semua kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Oleh karena itu, dengan adanya peluang usaha yang ada dan bahan bakunya pun bisa dikatakan masih banyak dan mudah didapatkan, kami membuka usaha jajanan keripik Umami Sweet and Boom, dan tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar konsumen lebih tertarik membeli produk kami. Visi produk kami adalah menjadikan produk yang berkualitas, bernilai jual, bersaing di pasaran, serta banyak diminati. Misi produk kami adalah yang pertama, menjadikan produk semenarik mungkin serta mempunyai daya tarik tersendiri bagi produknya. Yang kedua, membuat produk yang berkualitas sehingga menjadi produk unggulan. Yang ketiga, membuat produk yang bisa terjangkau oleh banyak orang. Yang keempat, menjadikan produk bisa dikonsumsi di berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dalam penyusunan proposal bisnis ini adalah sebagai yang pertama, untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam berbisnis. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berbisnis. Yang keempat, melatih mahasiswa untuk berbisnis dengan baik. Bidang usaha. Usaha yang akan saya jalankan adalah sebuah usaha jajanan kuliner yang berbahan baku umbi-umbian, di mana usaha ini akan berbentuk produk keripik yang terbuat dari umbi kayu dan umbi jala. Kedua jenis umbi ini akan diolah menjadi produk keripik yang rasa pedas, manis, gurih, yang berasal dari bawang rukio yang dimasak bersama dengan umbi kayu. Dengan rasa pedas menciptakan rasa gurih serta umbi jala yang dimasak dan dibaluri dengan gula aren yang cair, sehingga terciptalah produk yang bernama keripik Umami Sweet and Boom. Potensi produk. Kuliner keripik Umami Sweet and Boom merupakan suatu produk cemilan atau jajanan yang unik dari kebanyakan produk cemilan atau jajanan lainnya, karena memiliki tampilan yang unik dan menarik, serta rasa yang gurih dari bawang rukio yang
menggunakan serta membuat tampilan keripik itu terlihat beda dari keripik ubi kayu lainnya. Tidak hanya itu, akan terasa pula rasa keripik ubi jalar yang manis, namun manisnya tidak sama dengan manis keripik ubi jalar lainnya, karena ini dibaluri dengan gula merah dan cair yang begitu menggiurkan. Selanjutnya, peluang pasar produk. Peluang pasar produk keripik umami Sweet and Boom ini bisa dikatakan luas dan banyak diminati karena produk ini memiliki cita rasa yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat luas tentang produk sejenisnya. Karena rasa manis dari keripik ini berasal dari cairan gula aren serta rasa gurih pedas dari bawang Tokyo. Dan bentuk yang unik dari keripik ini berasal dari bawang Tokyo yang dibaurkan dengan keripik ini juga. Sehingga peluang pasar produk ini besar di berbagai kalangan masyarakat, terutama pada penikmat snack seperti keripik ini. Apalagi dengan harga yang terjangkau pula, sehingga bisa dijangkau di pasar, sekolah, restoran, jalanan, jajan, berjalan, bahkan swalayan dan minimarket. Apalagi dengan label atau merek dari produk ini yang membuat para konsumen penasaran dan membangkitkan atau menarik mereka untuk membeli dan mencobanya. Selanjutnya adalah segmentasi. Pertama, demografis. Membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, umur. Dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak sampai hingga dewasa. Yang ketiga, jenis kelamin. Dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Yang keempat, pendapatan. Produk keripik umami Sweet and Boom dapat dibeli dengan pendapatan masyarakat bawah, menengah hingga di atas karena memiliki harga yang terjangkau. Yang kelima, segmentasi demografik multivariasi. Targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah memiliki kelompok konsumen strategi target market. Setiap perusahaan pasti memiliki target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran keripik umami Sweet and Boom adalah anak-anak hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk ini memiliki rasa yang tampil berbeda dan serta nama yang lebih cocok bagi anak-anak remaja, juga imbang gizi yang berasal dari umbi-umbian sebagai bahan baku keripik ini. Selanjutnya, positioning. Pada posisi pasar, keripik umami Sweet and Boom merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa, warna, bentuk keripik tersebut. Dari segi rasa, bentuk, warna pun berbahannya berasal dari tanaman yang alami, sehingga digemari oleh anak-anak yang tidak membahayakan kesehatan dalam mengonsumsinya. Selanjutnya adalah permintaan. Keripik umami Sweet and Boom memiliki sasaran pembeli yaitu masyarakat umum yang sebagian besar dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Penjualan produk ini akan dijual di tempat-tempat umum dan di pasar ke khalayak ramai, sehingga dari rasa bentuk produk dan bergizi serta harga terjangkau, maka kemungkinan permintaan akan produk ini diminati khususnya kaum anak-anak hingga remaja. Penawaran. Produk keripik yang kami tawarkan memiliki ciri khas dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami yakin akan memiliki permintaan serta produk ini akan memiliki gizi karena bahan utamanya umbi-umbian. Produk sejenis memang sudah ada di pasar, namun kami mendesain rasa bentuk berbeda dari yang lain, sehingga produk ini akan menjadi produk dengan penawaran yang sederhana, namun dengan harga dengan rasa berbeda dan produk sejenis lainnya. Analisis kelayakan. Yang pertama, konsumen. Menciptakan produk semenarik mungkin agar para konsumen bisa terpesona dengan produk kami. Yang kedua, produk berbentuk snack. Yang ketiga, harga yang kami berikan terjangkau oleh semua kalangan. Yang keempat, promosi dari mulut ke mulut dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang keenam, strategi pemasarannya. Kami terlebih dahulu produksi sesuai dengan pesanan. Analisis persaingan.
Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti di dalam gym dan sejenis lainnya. Pengaruh pesaing terhadap penjualan berbagai jenis keripik sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan sejenis keripik dan juga mereka sudah memiliki para pelanggan. Program pemasaran. Program pemasaran yang kami gunakan adalah pengemasan keripik umami sweet embung dengan menggunakan kemasan packaging. Kami membuat kemasan semenarik mungkin agar bisa menarik para pembeli atau para konsumen. Selain itu, kami juga mempromosikannya di media sosial serta memperkenalkannya pada masyarakat sekitar.